Kerisauan orang lain tidak bisa diabaikan. Wilayah terlantar tidak menemukan inti. Yang dimaksud dengan kerisauan orang lain itu tidak bisa diabaikan adalah kalau kita tidak membina dengan baik, lalu kita mengatakan bahwa kita akan menolong orang lain, itu sama saja kita menjerumuskan diri kita sendiri. Sama seperti di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, dalam pekerjaan. Apabila kita tidak melaksanakan tahu dengan baik, bagaimana kita bisa membantu orang lain benar-benar keluar dari kerisauan dia? Bagaimana kita bisa tai zhong shen tuo ku hai? Bagaimana kita bisa benar-benar diandalkan oleh banyak orang? Jadi kerisauan orang lain, penderitaan orang lain kita tidak boleh abaikan. Kita harus memahami bahwa kita datang ke dunia ini tidak luput daripada ikrar suci kita. Tidak luput daripada kita punya janji kepada Laomu. Datang adalah untuk membebaskan, membantu membebaskan umat manusia dari penderitaannya. Tetapi banyak juga yang ketika kita datang ke dunia ini, bahkan kerisauan kita sendiri pun menjadi banyak. Bahkan kita pun tidak lagi bisa meyakini roh suci kita sendiri. Karena itu dikatakan wilayah terlantar tidak akan menemukan intinya. Lao Tzu beliau menyatakan bahwa kalau kita xiu tao, kita xiu jia tao. Jia tao itu tao yang palsu. Ya, tahu kita xiu tao-nya itu xiu jia tao, maka sampai akhir daripada hidup kita tetap adalah jia tao, tao yang palsu yang kita pegang. Maka tidak akan ada hasil. Langit itu tidak kompromi dalam hal ini. Karena apa? Karena kita sudah diberikan kemudahan yang luar biasa. Kalau itu adalah pahala kita, ya di sana tercatat sebagai pahala. Kalau itu adalah kepalsuan ataupun dosa kita, di sana tetap akan tercatat sebagai kepalsuan dan dosa kita. Karena itu pembina sejati tidak mengandalkan tao yang palsu. Karena tao itu sebenarnya tidak ada yang palsu. Yang palsu adalah cara kita tidak meyakini tao dan berpura-pura dalam kehidupan ini seolah-olah kita paham. Itu namanya tao yang palsu. Kemudian roh suci kita itu adalah sejati. Roh suci itu tidak dilahirkan juga tidak mati. Tetapi apabila kita di dunia ini tidak kembali kepada kondisi di mana kita bisa merapikan sendiri karma 60.000 tahun kita dengan hal-hal, dengan keikhlasan, dengan kerelaan memperbaiki pici mauping kita, maka boleh dikatakan bahwa roh suci kita selamanya akan bertualang di dunia ini sebagai wilayah yang terlantar, yang tidak menemukan intinya. Terus lahir mati tidak berhenti. Polo miao zuhui juga tidak bisa dibangkitkan. Kemudian orang umumnya suka berpesta pora dan menikmati tamasya. Ya, orang umumnya di dunia ini suka berpesta pora ya. Karena tergantung kepada tujuh indera. Tujuh indera ini suka sesuatu yang ekstrim karena membuat dopamin, membangkitkan sistem hormonal yang ekstrim juga secara sementara. Tetapi akibatnya dari kita suka berpesta pora, mari kita lihat ya. Ketika tujuh indera kita forsir secara ekstrim, maka qin qi shen kita pasti akan rusak. Apabila qin qi shen kita rusak, maka akan mengakibatkan kesehatan kita juga akan rusak. Orang akan cepat tua dan orang umurnya akan pendek.
kita ambil contoh ya, di zaman sekarang ini sebenarnya kalau orang umumnya masih suka berpesta pora, itu sebenarnya sangat malang sekali. Karena apa? Dunia saat sekarang ini adalah dunia di mana teknologi akan menghancurkan manusia. Setelah teknologi menghancurkan manusia, maka manusia menghancurkan manusia. Mari para bijaksana sekalian kita membayangkan dunia sekarang ini. Dunia sekarang ini adalah dunia virtual. Segala sesuatu lewat internet. Segala sesuatu menggunakan teknologi. Makanan, hiburan, liburan, pendidikan, sport, shopping, ya, quality time, pekerjaan, komunikasi, interaksi, hubungan keluarga, semua menggunakan virtual. Mengapa Hosea katakan semua menggunakan virtual? Hanya menggunakan satu handphone saja di tangan, orang sudah bisa mendapatkan semua itu. Contohnya misalnya makanan. Kita tinggal buka, kemudian gambarnya itu semuanya menarik, kita tinggal pilih mau menu apa, klik, sebentar lagi sudah ada yang antar ke rumah. Jadi benar-benar pemuasan indera lidah kita ini tidak ada habis-habisnya. Itu juga menimbulkan kita makan enak, mau yang lebih enak lagi karena restoran banyak, perbandingannya banyak. Jadi orang bisa seenaknya saja. Kemudian tentang hiburan juga sama. Hiburan atau liburan sama saja. Sekarang hiburan manusia pada umumnya apa? Nonton. Nonton itu mau download film apa aja ada di dalam. Tetapi pada dasarnya manusia itu tidak lagi, kalau dulu kita pakai televisi itu masih lebih mending ya, karena masih ada dengan keluarga duduk nonton TV sama-sama. Terus kalau filmnya lucu kita ketawa sama-sama, terus kalau filmnya sedih kita nangis sama-sama, nggak jelas juga, tapi masih mending karena ada interaksi orang-orang di dalam ruangan itu. Tapi sekarang bagaimana? Setiap orang membawa satu handphone, masuk ke ruang sendiri, ketawa sendiri, nangis sendiri, menghayal sendiri. Lama-lama banyak yang konslet. Kemudian bagaimana dengan balita dan anak-anak? Balita juga begitu. Karena orang tuanya sibuk bermain handphone, balita itu dikasihkan gadget juga. Dan apa yang terjadi dengan anak-anak balita? Di masa depan banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan perilaku, gangguan kemampuan bicara, gangguan kemampuan berpikir, gangguan perilaku emosionalnya. Banyak sekali, sekarang pun sudah banyak sekali. Karena apa? Karena mereka menonton YouTube misalnya, yang ditonton itu apa? Semuanya itu adalah tidak punya pendidikan yang normal, tidak punya interaksi langsung. Tetapi contohnya apa? Contohnya binatang-binatang yang bentuknya nggak jelas, boneka-boneka yang bentuknya nggak jelas, itu semua ada di televisi YouTube. Dan kemudian diulang, itu akan brainwash. Anak ini dari kecil dia hanya mengenal hal-hal yang tidak nyata. Nah, ketika dia besar, dia akan sulit sekali menalar hal-hal yang nyata di sekeliling dia. Maka timbullah perilaku anehnya. Lalu sistem pendidikan yang juga virtual. Pendidikan yang virtual sekarang jelas mendatangkan stres dan emosi yang sangat besar sekali. Ibu-ibu yang tadinya anak diantar ke sekolah, dia bisa rileks sebentar, sekarang harus jadi guru. Ibu yang suruh jadi guru, ibunya belum tentu bisa pelajarannya. Nah, sudah ramai dunianya. Anak lihat ibunya marah saja sudah stres. Tambah ibu yang jadi guru marah, itu lebih stres lagi. Kemudian relationship pada saat sekarang juga virtual, di mana orang bisa mencari jodoh dengan gampang. Tetapi yang banyak apa sekarang? Penipuan. Terus kemudian orang bisa saling mengenal lewat Facebook, lewat mana-mana, yang banyak apa? Selingkuh, perceraian. Apalagi musim COVID ini ya, yang Hosea tahu, teman Hosea yang bekerja di kantor pengadilan agama mengatakan bahwa yang cerai itu ngantri panjang sekali. Jadi memang relationship-nya ini akan hancur karena setiap orang bertahan pada egonya. Lalu kemudian komunikasi itu jadi palsu juga, jadi halusinasi.
sangat mudah sekali sekarang ini kita berkomunikasi, misalnya mengucapkan selamat tahun baru atau selamat ulang tahun, tinggal kirimkan virtual. Tetapi apakah benar-benar semua ucapan dan itu kena di hati? Ternyata itu mau sebagus apapun tinggal cari. Jadi semuanya itu palsu. Kemudian hubungan antar keluarga itu kehilangan yang disebut shihe. Coba saudara-saudari sedharma, satu hari saja kita minta handphone dari anak-anak kita semua, satu hari aja. Tanpa handphone kita di atas gunung dimanapun itu, kemudian anak-anak tidak boleh ada bermain handphone. Satu hari aja mereka sudah bisa gila, mereka sudah bisa stresnya bukan main. Karena apa? Karena teknologi itu sudah brainwash mereka, sudah menjadi kebiasaan hidup mereka, sudah menjadi kebutuhan harus. Boleh saja nggak makan nasi, tapi tidak boleh tidak ada handphone. Karenanya itu mengerikan sekali. Kita handphone itu masih tidak apa-apa kalau misalnya kita bisa kendalikan, digunakan untuk hal yang benar. Tapi apabila tidak digunakan dengan hal yang benar, setiap orang tahu konsekuensinya. Misalnya mata bisa rusak, sennya bisa ngedrop, otaknya bisa error, kemudian sistem hormonnya bisa berantakan, dia menjadi lebih halusinasi. Banyak sekali hal-hal buruk yang akan timbul. Gangguan hormonal, kemudian banyak sekali kondisi-kondisi yang sebenarnya tidak menguntungkan. Hal yang menguntungkan itu sedikit, hal yang merugikan itu sangat banyak. Tetapi apakah kita yang sudah tahu ini mau menghentikannya? Tidak. Kita tidak akan sanggup menghentikannya. Mengapa demikian? Karena memang ini sudah menjadi masa di mana teknologi akan menghancurkan manusia. Karenanya itu beberapa tahun yang lalu itu Huang Jiangshi maaf yang sekarang lagi balik ke Taiwan ya, Huang Jiangshi senior dari Taiwan, beliau pernah di dalam satu kelas, Fa Lizhu berkata kepada beliau, karena waktu itu beliau sedang giat-giatnya menggunakan teknologi. Fa Lizhu datang, beliau berkata kepada Huang Jiangshi dengan mengatakan, nanti suatu hari kamu lihat bagaimana teknologi itu akan menghancurkan manusia sampai sehancur-hancurnya. Kalau kamu begitu terikat kepada yang namanya teknologi, maka kamu tidak paham bahwa inilah salah satu cara manusia itu akan mengalami kehancuran. Karena memang ada satu titik di mana karena sudah menjadi kebutuhan, mohon maaf orang masuk ke WC aja butuh handphone. Padahal nggak jelas juga. Dan kemudian orang sebelum tidur saja butuh handphone, bangun tidur butuh handphone. Seperti handphone itu adalah segala-galanya. Tetapi akhirnya kita lihat ya, bahkan dari makanan saja, beberapa tahun yang lalu Buddha sudah mengingatkan bahwa makanan fast food itu jangan berikan kepada anak-anak kita makan. Fast food itu contohnya ayam goreng atau apa segala itu makanan-makanan yang dengan lemak tinggi, lemak hewani tinggi itu jangan berikan kepada anak kita makan. Karena nanti satu masa di masa depan akan banyak sekali anak-anak yang mengalami gangguan hormonal. Contohnya apa? Anak gay, kemudian lesbi, kemudian hal-hal yang sepertinya akan timbul. Mengapa demikian? Karena suntikan hormon pada ayam itu sangat tinggi sekali. Sangat jumlahnya akan tidak bisa diurai oleh tubuh kita. Maka kita sekarang lihat berita-berita yang ada di luar itu, sampai kita melihatnya pun sampai heran sendiri. Bagaimana bisa ada anak-anak muda, cakep-cakep, datang dari keluarga yang mampu, berkumpul dan semuanya gay. Kita mungkin orang tua kalau dengar itu hatinya hancur, harapannya itu hilang semua. Lalu yang perempuan juga tidak seperti perempuan. Yang perempuan juga kacau balau kehidupannya. Jadi ini adalah karena gangguan hormonal, karena gaya hidup yang terlalu mudah. Kemudian itulah efek dari kalau kita terlalu mengejar hal duniawi. Kemudian aku berdiam, suka menyendiri, tidak terlibat, bagaikan bayi yang sebelum menjadi anak, polos tulus seperti tanpa tujuan.
Jadi bayi sebelum jadi anak dia masih harmonis, pernafasannya masih harmonis, sennya itu vitalitasnya masih utuh, dia masih mampu menyerap energi langit dan bumi yang murni. Karenanya itu anak bayi walaupun dia nangis seharian dia tidak akan serak. Kalau dia menggenggam jarinya dengan sangat kuat, kita mau melepasnya, kita harus mengambil mainan yang lain diberikan, dia baru akan membuka tangannya. Kalau kita mau membuka jari-jarinya yang dia genggam, itu harus menggunakan tenaga yang kuat. Karenanya itu dikatakan bahwa bayi itu masih mengandalkan diri sejati, masih adalah kapasitas dari roh yang murni, tulus, polos, dan tanpa tujuan. Lao Tzu memahami ini sehingga beliau mengatakan dalam kitab Qing Jing Jing, "Ren nen chang qing jing, tian di xi jie gui." Manusia bisa chang qing jing seperti anak bayi itu yang terus tentram, polos dan tulus. Kita langit dan bumi akan menyatu. Kita akan bisa selaras dengan langit dan bumi. Lalu pertanyaannya apa? Apakah kita seorang Xiutao itu tidak boleh menikmati hidup? Bukan demikian. Anak yang lahir pun menikmati hidup, bayi pun menikmati hidup. Lalu apakah kita sebagai orang Xiutao kita nggak boleh bernyanyi? Boleh. Nyanyilah lagu yang bagus, lagu yang bermanfaat. Kemudian apakah kita boleh menari? Boleh. Olahragalah, berikanlah diri sendiri manfaat yang baik. Jadi apapun yang kita ambil dari teknologi ini, pelajarilah manfaatnya, hindarilah hal tidak baiknya, karena tubuh raga kita ini sangat penting. Tubuh raga kita dan misi kita di dunia ini sangat penting. Kalau kita kehidupan kali ini tidak berhasil, kemungkinan besar kehidupan yang akan datang kita tidak lagi ada kesempatan seistimewa sekarang. Jadi memang pada dasarnya manusia dilahirkan itu sempurna, luhur sifatnya. Sebenarnya roh suci kita, sifat awal kita itu sama. Contohnya anak-anak itu, mereka kalau berantem sebentar saja mereka akan akur kembali. Tetapi orang dewasa tidak demikian. Orang dewasa sangat suka tritai, saling bertentangan dan saling mencari-cari kesalahan. Karenanya itu kebiasaannya saling berjauhan, membuat kita menjadi membeda-bedakan. Kalau Buddha di dunia ini tidak membeda-bedakan. Mau presiden, mau orang biasa, bagi Buddha sama aja. Adalah manusia, adalah roh suci, jadi tidak membeda-bedakan. Tetapi umumnya manusia tidak demikian. Kita manusia umumnya suka mengkritik orang lain, tetapi tidak tegas kepada diri kita sendiri. Kita mudah mencari kesalahan orang lain, tetapi kita sulit untuk mengakui kekurangan diri kita sendiri. Karenanya itu Lao Tzu beliau mengatakan, saya lebih suka diam dan menyendiri, tidak terlibat.